Pada video saya kali ini saya akan membahas kehidupan unik suku wanita Amazon yang merupakan suku tanpa pria. Dalam masyarakat mereka, para pria dilarang keras masuk ke wilayah mereka. Bahkan mereka dilarang memiliki anak berjenis kelamin laki-laki. Kabar suku wanita Amazon ini pun sering dianggap hanya sekedar legenda. Namun rupanya kabar tentang suku wanita Amazon yang tidak memiliki satupun anggota berjenis kelamin laki-laki itu benar adanya. Bagi teman-teman yang penasaran tentang fakta-fakta seputar suku yang satu ini, langsung saja yuk tonton videonya sampai selesai. Bagi para penikmat cerita-cerita mitologi Yunani kuno, mungkin nama suku Amazon tidak lagi terdengar sebagai sesuatu yang baru. Hal tersebut dikarenakan suku petarung wanita ini sudah seringkali diceritakan dan disebut dalam beberapa cerita mitologi Yunani kuno. Asal kata Amazon sendiri tidak diketahui secara pasti. Ada yang menyebutkan jika kata ini berasal dari Iran, dari kata Hamasan yang memiliki arti pejuang. Ada juga yang menyebutkan kata ini berasal dari bahasa Persia atau sekarang dikenal dengan Iran dari kata Hamasakaran yang memiliki arti berperang. Di kalangan orang Yunani kuno, istilah Amazon secara populer berasal dari bahasa Yunani Amazos yang artinya tanpa payudara. Menurut mitologi Yunani dan pada era klasik, suku Amazon adalah suatu suku yang seluruhnya dihuni oleh kaum perempuan. Orang-orang Yunani mengatakan bahwa suku Amazon ini merupakan orang-orang yang berasal dari daerah utara dan timur Mediterania, tepatnya pada stepa luas di Eurasia. Suku Amazon memang dikenal sebagai suku yang independen dan nomaden. Mereka tinggal nomaden di wilayah stepa yang cukup keras, sehingga membuat orang-orang ini mendapat ancaman musuh terus-menerus. Jadi masuk akal jika mereka menjadi wanita yang tangguh. Mereka adalah sekelompok wanita pejuang dan pemburu yang terkenal dengan ketangkasan fisik, kekuatan, terampil memanah, terampil berkuda, dan memiliki seni bertarung yang mumpuni. Menurut cerita yang beredar, para perempuan suku Amazon ini rupanya cukup dikenal dan ditakuti. Layaknya seorang kesatria, mereka pandai bertarung dan melakukan aktivitas fisik seperti laki-laki. Misalnya berburu, memanah, hingga berperang dengan suku lainnya. Mereka pun dikenal sebagai kelompok suku nomaden yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Menurut Marcus Justinus, seorang penulis sejarah yang hidup di zaman Yunani kuno menyatakan jika para wanita Amazon dikenal memiliki salah satu kebiasaan paling gila, karena kenekatan mereka dengan memotong atau membakar sebelah payudaranya. Alasannya sendiri begitu sepele, namun membuat kita menjadi merinding mendengarnya. Hal ini dilakukan agar mereka dapat lebih mudah memanah dengan baik. Menurut mereka, dengan permukaan dada yang rata akan membuat mereka lebih fokus memanah. Dikabarkan tradisi ini dilakukan ketika para perempuan tersebut masih bayi. Sang ibu membuat alat dari perunggu merah, kemudian ditempelkan pada payudara kanan agar pertumbuhannya terhenti, sehingga semua kekuatan dan pertumbuhan dialihkan kepada bahu dan lengan bagian kanan. Namun tidak ada indikasi praktek seperti itu dalam karya seni kuno, di mana suku Amazon selalu digambarkan dengan kedua payudara, meskipun salah satunya seringkali ditutupi. Menurut kepercayaan Yunani kuno, masyarakat mereka tertutup bagi laki-laki, bahkan mereka sangat membenci para pria. Bagi mereka, laki-laki hanyalah sampah yang tidak berguna. Makanya mereka kemudian memutuskan untuk tidak bergantung kepada pria dan mulai mengasah dirinya. Sehingga yang terjadi adalah superioritas wanita Amazon yang tinggi. Dengan obsesi yang besar akan peperangan, serta diimbangi dengan kemampuan bertempur yang mematikan, tak ayal jika para wanita Amazon adalah sebuah ancaman yang besar. Menurut legenda, pasukan wanita beringas ini pernah berhadapan dengan pasukan Yunani
dan sukses memberikan perlawanan yang sengit. Kembali ke cara suku wanita Amazon dalam memperoleh keturunan. Berhubung mereka adalah sekelompok suku yang hanya dihuni oleh kaum perempuan saja, maka timbul suatu pertanyaan, bagaimana cara mereka memiliki keturunan? Sementara semua penduduknya adalah wanita. Ternyata ada trik khusus yang dilakukan suku ini untuk mendapatkan keturunan. Ketika wanita sudah masuk usia menikah, mereka harus melakukan sesuatu agar memperoleh keturunan. Caranya adalah, wanita-wanita itu akan diminta untuk mengintai suku lain yang ada kaum prianya. Mereka akan mencari pria perkasa, dan ketika saatnya tiba, mereka akan menyerang kaum tersebut dan menculik pria yang sudah mereka incar. Pria itu kemudian diculik dan dijadikan suami. Dalam tanda kutip, para suami ini akan bersosialisasi sebentar untuk bereproduksi, hingga membuat wanita-wanita suku tersebut hamil. Tujuan mereka hanya untuk melanjutkan keturunan saja. Ketika positif hamil, pria-pria yang diculik dikembalikan kepada suku mereka. Namun sedihnya, jika yang lahir adalah seorang bayi laki-laki, maka bayi laki-laki tersebut akan dibuang di hutan. Sebaliknya, jika yang lahir adalah bayi perempuan, maka bayi tersebut akan dirawat dan dibesarkan, serta menempahnya menjadi seorang prajurit yang ahli dalam perang. Dikenal sebagai suku yang keseluruhannya adalah wanita, suku Amazon pun tentu mempunyai cara mendidik anak yang sangat unik. Sejak kecil, anak-anak yang lahir sebagai bagian dari suku Amazon sudah berusaha dibentuk untuk menjadi sosok perempuan yang tangguh. Mereka pun diharuskan untuk belajar memanah dan bertarung agar dapat tetap bertahan hidup dan menjadi petarung yang hebat. Nyaris semua anggota suku ini disebutkan sebagai wanita yang perkasa dan pandai bertarung layaknya seorang prajurit. Bahkan tidak hanya itu saja, mereka ternyata juga sudah diajari untuk menunggang kuda sejak kecil. Hal tersebut dikarenakan suku Amazon merupakan bangsa nomaden di daerah stepa, sehingga mereka pun dikenal sebagai bangsa yang hidup di atas kuda. Bahkan menurut cerita, suku ini mampu membuat bangsa Yunani kewalahan ketika menghadapi suku wanita Amazon ini. Meski kerap dianggap sebagai bangsa yang menelantarkan anak laki-laki mereka, namun banyak yang setuju bahwa sebenarnya hal seperti itu sangatlah wajar terjadi. Terlebih dengan fakta bahwa hal ini juga banyak dilakukan oleh orang-orang pada zaman dulu untuk menjalin dan menciptakan suatu hubungan kekeluargaan dengan suku lainnya. Wanita suku Amazon terkenal berani dan sangat mandiri. Dengan dipimpin oleh ratu mereka, secara teratur kelompok ini melakukan ekspedisi militer ekstensif ke seluruh penjuru dunia. Mulai dari Sitisia hingga Thrace, Asia Kecil, dan Kepulauan Aegean hingga ke Arabia dan Mesir. Selain serangan militer, Amazon juga dikaitkan dengan pendirian kuil dan pendirian berbagai kota kuno seperti Efesus, Sem, Smyrna, Sinope, Myrina, Magnesia, Paigila, dan lain sebagainya. Terlepas dari berbagai tradisi dan cara hidup yang dijalankan para perempuan suku Amazon, kisah mereka sering dianggap sebagai legenda. Selama berabad-abad para peneliti percaya bahwa suku Amazon hanya legenda dan mitologi belaka. Pasalnya hampir tidak ditemukan bukti yang cukup yang bisa memperlihatkan apakah mereka benar-benar ada, baik berupa benda-benda peninggalan maupun jejak eksistensi mereka. Seorang ahli sejarah Yunani kuno Mikai mengatakan, bagi orang Yunani, mereka adalah wanita menakutkan yang membenci pria atau bahkan pembunuh pria. Menurut sebagian sejarawan, suku wanita Amazon ini sengaja diciptakan sebagai dongeng atau legenda, terlepas dari benar tidaknya keberadaan mereka. Namun tidak sedikit pula ada yang percaya bahwa mereka benar-benar ada, karena catatan tentang mitologi ini memang ada. Legenda Yunani menggambarkan suku Amazon sebagai ras menakutkan yang membunuh pria. Tetapi apakah deskripsi ini didasarkan pada bukti sejarah? Namun rupanya keyakinan ini dibuktikan dalam berbagai nama yang diberikan kepada para wanita pejuang Amazon oleh sumber-sumber kuno. Di antara nama-nama ini adalah Androktones, yang artinya pembunuh manusia, Androliterai,
yang artinya penghancur manusia, dan Steganor, yang artinya mereka yang membenci semua manusia. Seorang penyair bernama Homer, yang terkenal akan karya-karyanya mengenai mitologi Yunani, bahkan sempat menceritakan keterlibatan suku Amazon dalam Perang Troya melalui bukunya yang berjudul Iliad. Melalui buku tersebut, Homer juga sempat menyebutkan sosok ratu yang diceritakan sebagai salah satu ratu terkenal dari suku Amazon yang dipercaya sebagai putri dewa Ares, yaitu dewa perang dalam mitologi Yunani kuno. Sedangkan ibunya dipercaya sebagai wanita Harmonia dari hutan Akmonian dan merupakan seorang setengah dewi. Sumber menyebutkan nama individu Amazon yang disebut sebagai ratu rakyatnya, bahkan sebagai kepala dinasti. Tanpa pendamping laki-laki, mereka digambarkan memimpin prajurit perempuan. Di antara ratu Amazon yang paling menonjol adalah Otrera, putri dari Dewi Harmonia dan dewa perang Ares. Dia adalah ibu dari Hippolyta, Antiope, Melanip, dan Penthesilea, dan pendiri mitos kuil Artemis di Efesus. Lalu ada Hippolyta. Dia adalah putri Otrera. Dia merupakan bagian dari mitos Theseus dan Herakles. Kemudian ada Penthesilea. Dia adalah putri Otrera, saudara Hippolyta, yang membunuh saudara perempuannya Hippolyta dalam kecelakaan berburu. Menurut mitologi Yunani kuno, Ratu Penthesilea datang membantu Trojan yang sedang mengalami kesulitan dengan mengirimkan prajuritnya, namun berhasil dikalahkan oleh Achilles. Kemudian ada Ratu Lampedo dan Merpesia. Selanjutnya ada Ratu Mirina yang memimpin ekspedisi militer di Libya dan berhasil mengalahkan Atlantis dengan membentuk aliansi dengan penguasa Mesir dan berhasil menaklukkan banyak kota dan pulau. Lalu ada Ratu Thalestris, Ratu Amazon terakhir yang diketahui. Menurut legenda, dia bertemu dengan penakluk Yunani Alexander Agung pada tahun 330 sebelum Masehi. Rumahnya adalah wilayah Thermodon atau gerbang Alexander di selatan Laut Kaspia. Para tentara Amazon sering digambarkan melawan pasukan Yunani dalam cerita Amazon Makia. Cerita ini mengisahkan pahlawan Yunani yang ditugaskan untuk mengalahkan ratu dan prajurit Amazon. Dan karena banyaknya cerita mitologi Yunani kuno terkait suku Amazon, serta bagaimana pimpinan mereka pun diceritakan sebagai anak dari salah satu dewa, banyak sekali yang sempat menganggap bahwa keberadaan suku Amazon pun tidak nyata. Yang mana berarti, suku Amazon hanyalah satu di antara banyaknya karakter fiksi dalam kisah mitologi Yunani kuno. Bahkan terdapat beberapa teori yang sempat menjadi perdebatan di antara pakar sejarah mengenai peradaban suku Amazon ini. Teori-teori tersebut antara lain adalah teori bahwa kisah mengenai suku Amazon hanyalah sebuah alat propaganda dari orang-orang Athena Yunani karena terjadinya tekanan politik. Tidak hanya itu, bahkan sempat ada teori yang berasumsi bahwa suku Amazon merupakan kumpulan laki-laki tanpa jenggot yang disalahkenali sebagai wanita. Loh, kok bisa? Sementara itu Herodotus yang dikenal sebagai bapak sejarah juga pernah menceritakan tentang suku Amazon ini dalam bukunya yang berjudul Historia. Berdasarkan catatannya, ibu kota dari suku Amazon yang dinamakan sebagai Themyscira terletak pada tepian sungai Thermodon di daerah perbatasan Sikitia di Sarmatian yang sekarang menjadi Ukraina. Dan dengan merujuk pada deskripsi ini, banyak yang lantas sepakat bahwa suku Amazon yang dikenal sebagai suku nomaden ini terus bergerak dan hidup di daerah Eurasia yang meliputi Eropa dan Asia. Sementara daerah ibu kota yang dimaksud oleh Herodotus ini diyakini sebagai Turki bagian utara. Dari bukti Herodotus ini juga ditemukan bukti sastra kuno yang paling meyakinkan tentang keberadaan suku wanita pejuang. Ungkap Makai, seorang ahli sejarah Yunani kuno. Menurut sejarawan itu, setelah Yunani berhasil mengalahkan suku Amazon dalam pertempuran sengit, para wanita itu ditawan dan ditempatkan di 3 kapal. Dikisahkan para tawanan tersebut mampu mengalahkan awak kapal ini dan berhasil menguasai kapal. Namun kapal kandas di Danau Mautian. Dari sana wanita Amazon berkelana ke pedalaman
dan menemukan sekawanan kuda yang dengan cepat dapat mereka jinakkan. Dengan menunggangi kuda, para pejuang wanita itu menyerang dan menjarah penduduk Skythia. Skythia sendiri adalah suku nomaden yang berlatih perang dengan berkuda. Pada awalnya mereka tidak dapat memahami bahasa perampok dan mengira penyerangnya adalah segerombolan laki-laki. Hanya setelah pertempuran diakhiri, mereka menemukan kenyataan bahwa perampok Amazon itu bukanlah laki-laki, melainkan semuanya perempuan. Meskipun Herodotus meninggalkan kisah tentang asal-usul suku wanita Amazon, namun kita membutuhkan bukti fisik. Banyak ahli setuju bahwa catatan buku Herodotus berbatasan dengan fiktif, karena ia sering melaporkan cerita meragukan yang didengar selama perjalanannya. Baru setelah ditemukannya bukti arkeologis, kebenaran cerita tersebut dikaitkan dengan kebenaran cerita Herodotus. Dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang arkeologis, telah berhasil membantah teori-teori yang menyatakan bahwa keberadaan suku wanita petarung Amazon hanyalah fiktif. Melalui bukti-bukti sejarah yang telah ditemukan, maka kebenaran mengenai keberadaan suku Amazon pun juga akhirnya berhasil dikonfirmasi. Setelah ratusan tahun dianggap sebagai sebuah mitos, dengan berbagai macam tujuan di belakangnya, eksistensi suku Amazon pun berhasil dibuktikan pertama kali pada tahun 1940-an. Merujuk pada informasi terbatas mengenai daerah asal suku ini, di mana orang-orang Yunani mengatakan bahwa suku Amazon merupakan orang-orang yang berasal dari daerah utara dan timur Mediterania, tepatnya pada stepa luas di Eurasia. Berkiblat pada deskripsi ini, sebuah tim gabungan dari Amerika dan tim peneliti arkeolog Rusia akhirnya berhasil menemukan sebuah penemuan luar biasa berupa makam berusia 2500 tahun lalu di situs pemakaman Kurgan di stepa selatan Ukraina dan Rusia. Di sana mereka berhasil menemukan lebih dari 150 makam dari banyak prajurit wanita Skythia dan Samartian. Para arkeolog pertama-tama percaya bahwa sisa-sisa tulang manusia itu milik laki-laki. Tetapi DNA membuktikan bahwa sisa-sisa kerangka itu pada kenyataannya adalah milik perempuan. Menurut laporan dari para arkeolog ini, makam yang mereka temukan merupakan makam dari prajurit wanita yang usianya bervariasi, mulai dari 10 tahun hingga 45 tahun. Ini menunjukkan bahwa mereka telah dilatih sejak dini untuk menunggang kuda dan menggunakan busur serta anak panah. Hebatnya para wanita tersebut dimakamkan layaknya para petarung laki-laki. Makam tersebut berisi wanita berpakaian perang, mirip dengan cara berpakaian perang pria. Beragam senjata artefak perang seperti anak panah, busur, kapak, dan tombak mereka sengaja ikut dikuburkan bersama mereka. Tidak hanya itu saja, hasil analisis bioarkeologi yang dilakukan berhasil menunjukkan bahwa mereka juga memiliki beberapa luka perang, seperti luka akibat anak panah hingga luka akibat sabetan pedang. Hal ini lantas menjadi bukti bahwa wanita-wanita ini memang merupakan para petarung. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2020, para arkeolog juga berhasil menemukan kembali bukti peradaban suku Amazon di daerah dekat Voronezh di barat daya Rusia. Para arkeolog menggali sisa-sisa makam 4 prajurit perempuan tersebut, dan mereka menemukan sejumlah bukti penunjang lainnya berupa anak panah, tombak, pisau yang terbuat dari besi, peralatan menunggang kuda, hingga tulang hewan di dekat jenazah dari suku Amazon tersebut, di mana masing-masing wanita ini dikuburkan bersama dengan senjata mereka, dan bukti menunjukkan bahwa mereka menerima penguburan yang sama dengan pria. Penemuan ini persis seperti cerita-cerita Yunani kuno saat mendeskripsikan suku Amazon yang nomaden. Kerangka wanita Amazon tertua sepenuhnya ditemukan masih utuh, dengan kepalanya masih dihiasi dengan hiasan kepala seperti mahkota atau yang disebut kalatos. Hiasan mahkota tersebut terbuat dari emas dengan ornamen bunga. Sisa-sisa kerangka itu sendiri diperkirakan berumur sekitar 2300 tahun. Sejauh ini para arkeolog telah mengidentifikasi lebih dari 300 jenazah wanita pejuang yang terkubur dengan kuda dan sejarah mereka, ungkap Adrian Meyer,
seorang peneliti dari Stanford University. Berkat arkeologi kita sekarang menjadi tahu bahwa mitos prajurit wanita yang dulu dianggap fantasi ternyata ada di dunia nyata. Mereka adalah prajurit wanita nomaden yang mengembara di stepa, ungkap Adrienne Mayer lagi. Arkeologi telah berhasil membuktikan bahwa wanita pejuang Saketian memang ada di daerah yang dijelaskan oleh Herodotus. Di sisi lain, arkeologi juga memberikan bukti untuk menyangkal banyak kesalahpahaman tentang Amazon. Mitos yang beredar tentang suku Amazon adalah bahwa mereka adalah pembunuh manusia. Keyakinan ini berasal dari inti masyarakat Yunani kuno. Bagi orang Yunani, wanita-wanita ini liar. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui dan wanita yang tidak dapat dikendalikan menyebabkan suku Amazon menjadi objek fantasi orang Yunani kuno. Mitologi suku Amazon ini rupanya juga menginspirasi tentara Spanyol, yaitu Francisco de Orellana, yang kemudian memberi nama sungai di Amerika Selatan dengan sebutan Amazon yang kita kenal hingga saat ini. Ia sendiri dikenal sebagai orang Eropa pertama yang menjelajahi Amazon pada tahun 1541. Karena keunikan serta kehebatan suku Amazon dalam kisah sejarah mereka, maka tidak sedikit orang yang lantas terinspirasi dan tertarik untuk mengabadikan kisah mereka dalam sebuah karya tulis bahkan film. Beberapa karya literatur terkenal yang menceritakan serta memasukkan suku Amazon ke dalamnya antara lain adalah A Midsummer Night Dream, karya William Shakespeare, Penthesilea, karya dari Heinrich von Kleist, hingga komik Wonder Woman dari DC Comics. Sementara karya film yang terkenal tentang suku Amazon ini antara lain adalah Tarzan and the Amazon, Wonder Woman, hingga Hercules yang dirilis pada tahun 2014. Itu tadi sejarah dari keberadaan suku Amazon. Setelah mendengar sejarahnya, kira-kira hal apa yang teman-teman paling dan kagumi dari suku Amazon ini? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika masih ada materi yang kurang dalam penyajian saya pada video saya kali ini, silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.